Di balik layar berita dunia, ada tangisan yang jarang terdengar. Tangisan anak-anak, ibu, dan orang tua yang hidup di tanah penuh luka, Palestina. Malam-malam mereka bukan lagi ditemani bintang, tetapi ledakan yang mengoyak mimpi. Cerita ini bukan sekadar kisah, tetapi perjalanan batin untuk menyaksikan penderitaan yang sering tersembunyi dari mata dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan komentar kalian, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Mari kita masuk bersama ke dalam cerita. Langit malam di Gaza tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya dari ledakan seringkali lebih terang dari bintang. Malam itu, suara sirene menggema di udara, disusul dentuman keras yang membuat tanah bergetar. Di balik dinding rumah yang sudah retak, seorang anak kecil berusia 8 tahun memeluk ibunya erat. Tubuhnya gemetar, matanya basah. Namun ia berusaha tidak menangis terlalu keras agar tidak menambah beban ibunya. Di lorong sempit penuh debu, beberapa tetangga mencoba mencari anggota keluarga mereka. Suara panggilan nama-nama orang yang hilang bersahutan dengan tangisan bayi. Setiap orang berlari tanpa arah, antara ingin menyelamatkan diri atau kembali ke puing-puing rumah mereka yang runtuh. Malam itu, udara dipenuhi bau asap dan rasa takut yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pria tua dengan janggut memutih berdiri terpaku menatap rumahnya yang sudah hancur rata dengan tanah. Ia baru saja kembali dari masjid ketika ledakan menghantam. Suaranya serak ketika menyebut nama cucunya, namun yang menjawab hanya keheningan. Ia melangkah perlahan ke arah tumpukan beton. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat serpihan demi serpihan. Di sisi lain kota, seorang gadis remaja duduk di kursi roda menatap jendela yang pecah. Kakinya lumpuh akibat serangan beberapa bulan lalu, namun pikirannya masih tajam. Ia menulis di buku catatan kecilnya, mencatat setiap suara, setiap kilatan cahaya, setiap rasa takut yang datang tanpa diundang. Baginya, menulis adalah satu-satunya cara agar dunia tahu bahwa mereka masih ada. Ketika fajar tiba, cahaya matahari menyingkap luka yang semalaman tertutup gelap. Jalan-jalan dipenuhi puing dan debu, sementara bau mesiu masih menggantung di udara. Orang-orang mulai berdatangan, sebagian mencari keluarga, sebagian lainnya menunggu kabar dari pusat medis yang penuh sesak. Semua wajah menampilkan ekspresi yang sama, campuran lelah, takut, dan putus asa. Seorang anak laki-laki berjalan sendirian membawa tas sekolah yang robek. Ia tidak lagi memiliki kelas untuk didatangi karena sekolahnya sudah hancur. Namun ia tetap menggenggam bukunya dengan erat. Seakan-akan itu adalah harta terakhir yang bisa ia simpan. Di matanya yang kecil, ada tekad besar untuk tidak menyerah pada keadaan, meski dunia seakan menutup mata. Hari itu, Gaza kembali hidup dalam ketakutan. Tidak ada jaminan bahwa malam nanti akan lebih tenang. Tidak ada yang tahu apakah besok mereka masih bisa melihat cahaya matahari. Yang tersisa hanyalah doa lirih yang terucap dari setiap bibir, berharap Allah masih memberi mereka kesempatan untuk bertahan satu hari lagi. Langit malam di Gaza tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya dari ledakan seringkali lebih terang dari bintang. Malam itu, suara sirene menggema di udara, disusul dentuman keras yang membuat tanah bergetar. Di balik dinding rumah yang sudah retak, seorang anak kecil berusia 8 tahun memeluk ibunya erat. Tubuhnya gemetar, matanya basah. Namun ia berusaha tidak menangis terlalu keras agar tidak menambah beban ibunya. Di lorong sempit penuh debu, beberapa tetangga mencoba mencari anggota keluarga mereka. Suara panggilan nama-nama orang yang hilang bersahutan dengan tangisan bayi. Setiap orang berlari tanpa arah, antara ingin menyelamatkan diri atau kembali ke puing-puing rumah mereka yang runtuh. Malam itu, udara dipenuhi bau asap dan rasa takut yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pria tua dengan janggut memutih berdiri terpaku menatap rumahnya yang sudah hancur rata dengan tanah. Ia baru saja kembali dari masjid ketika ledakan menghantam. Suaranya serak ketika menyebut nama cucunya, namun yang menjawab hanya keheningan. Ia melangkah perlahan ke arah tumpukan beton. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat serpihan demi serpihan. Di sisi lain kota, seorang gadis remaja duduk di kursi roda menatap jendela yang pecah. Kakinya lumpuh akibat serangan beberapa bulan lalu, namun pikirannya masih tajam. Ia menulis di buku catatan kecilnya, mencatat setiap suara, setiap kilatan cahaya, setiap rasa takut yang datang tanpa diundang. Baginya, menulis adalah satu-satunya cara agar dunia tahu bahwa mereka masih ada. Ketika fajar tiba,
Cahaya matahari menyingkap luka yang semalaman tertutup gelap. Jalan-jalan dipenuhi puing dan debu, sementara bau mesiu masih menggantung di udara. Orang-orang mulai berdatangan, sebagian mencari keluarga, sebagian lainnya menunggu kabar dari pusat medis yang penuh sesak. Semua wajah menampilkan ekspresi yang sama, campuran lelah, takut, dan putus asa. Seorang anak laki-laki berjalan sendirian membawa tas sekolah yang robek. Ia tidak lagi memiliki kelas untuk didatangi karena sekolahnya sudah hancur. Namun ia tetap menggenggam bukunya dengan erat. Seakan-akan itu adalah harta terakhir yang bisa ia simpan. Di matanya yang kecil, ada tekad besar untuk tidak menyerah pada keadaan, meski dunia seakan menutup mata. Hari itu, Gaza kembali hidup dalam ketakutan. Tidak ada jaminan bahwa malam nanti akan lebih tenang. Tidak ada yang tahu apakah besok mereka masih bisa melihat cahaya matahari. Yang tersisa hanyalah doa lirih yang terucap dari setiap bibir. Berharap Allah masih memberi mereka kesempatan untuk bertahan satu hari lagi. Pagi itu, jalan utama Gaza dipenuhi orang-orang yang berjalan cepat dengan wajah panik. Di sepanjang trotoar, bercak darah masih terlihat segar, menjadi saksi bisu peristiwa malam sebelumnya. Sepasang sandal kecil tergeletak di tengah jalan, terlupakan oleh pemiliknya yang mungkin tidak pernah sempat kembali untuk mengambilnya. Ambulans berwarna putih dengan sirene meraung-raung melintas kencang, membawa korban ke rumah sakit yang sudah penuh sesak. Para relawan berlari mengikuti, mencoba membantu sebisa mungkin meski tenaga mereka hampir habis. Di pintu masuk rumah sakit, tumpukan tandu menunggu giliran, sementara jeritan sakit bercampur dengan tangisan keluarga yang mencari kabar. Seorang dokter muda berwajah letih berdiri di ruang operasi darurat. Matanya merah karena begadang tanpa henti. Tangannya bergetar namun tetap bekerja menyelamatkan nyawa. Ia pernah bercita-cita menjadi peneliti di luar negeri, namun kini cita-cita itu terkubur di balik kewajiban yang lebih besar, yaitu menjaga agar anak-anak Palestina tetap memiliki harapan untuk hidup. Di luar rumah sakit, sekelompok jurnalis lokal merekam dengan kamera seadanya. Mereka tahu risiko besar yang mengintai, namun tetap melakukannya agar dunia bisa melihat kebenaran yang sering disembunyikan. Setiap gambar, setiap rekaman, bisa menjadi bukti tentang penderitaan yang tak pernah sepenuhnya tersampaikan di layar televisi internasional. Tak jauh dari sana, seorang ibu berdiri di samping jalan sambil menggenggam pakaian kecil berwarna biru. Itu adalah pakaian terakhir anaknya yang meninggal semalam. Ia tidak berteriak, tidak menangis keras, hanya menatap kosong ke arah jalanan yang dipenuhi puing dan debu. Kesedihan itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di persimpangan kota, asap hitam mengepul dari sebuah bangunan yang baru saja hancur. Orang-orang berlarian, sebagian mencari keluarga, sebagian membawa tubuh yang tidak lagi bernyawa. Jalan kota yang biasanya ramai dengan pedagang dan anak-anak kini berubah menjadi ladang luka yang seakan tidak pernah berhenti berdarah. Hari itu, Gaza kembali menulis sejarah dengan tinta darah. Tidak ada hari tanpa kehilangan, tidak ada jalan yang benar-benar aman. Setiap langkah adalah ketidakpastian. Setiap detik adalah doa. Namun di balik semua itu, ada tekad yang tidak bisa dihancurkan. Mereka tetap berdiri di tanah mereka sendiri, meski dunia seakan menutup mata. Malam itu, suara adzan terdengar lirih dari sebuah masjid yang setengah runtuh. Suara muadzin bergetar, namun tetap berusaha lantang memanggil umat untuk sholat. Orang-orang berkumpul di antara reruntuhan, menggelar sajadah seadanya di atas tanah yang berdebu. Meski sirene masih meraung dari kejauhan, mereka tetap berdiri rapat, mengangkat tangan memohon kepada Allah dengan air mata yang tidak bisa lagi dibendung. Seorang anak kecil berdiri di barisan solat bersama ibunya. Tubuhnya mungil, wajahnya pucat, namun matanya menatap khusyuk. Ia mengulang doa yang diajarkan ibunya, doa agar Allah menjaga mereka malam itu. Setiap sujud terasa berat karena tanah yang dingin dan keras, tetapi di sanalah mereka menemukan ketenangan yang dunia tidak bisa berikan. Di luar masjid, suara dentuman kembali mengguncang langit. Lampu-lampu padam, meninggalkan kota dalam kegelapan. Hanya cahaya lilin di tangan para ibu yang menerangi jalan menuju tenda-tenda pengungsian. Bayangan tubuh mereka bergerak samar, seolah menjadi parade kesedihan yang tak berujung. Namun di setiap langkah, bibir mereka terus melantunkan doa. Seorang kakek duduk sendirian di kursi tua di depan rumahnya yang sudah tanpa atap. Ia menatap langit malam, mengingat masa lalu ketika jalanan dipenuhi tawa anak-anak dan suara pedagang. Kini yang tersisa hanyalah sunyi dan dingin.
Dengan suara pelan, ia berdoa agar tanah yang penuh luka ini suatu hari bisa kembali hidup dengan damai. Tak jauh dari sana, seorang gadis remaja membuka buku catatan kecilnya. Ia menulis dengan cepat, seakan-akan takut kehabisan waktu. Ia menulis tentang malam itu, tentang suara, tentang doa, tentang rasa takut yang bercampur dengan keyakinan. Baginya, tulisan itu bukan hanya catatan, tetapi pesan kepada dunia bahwa mereka ada, mereka berjuang, dan mereka tetap bertahan. Di kamp pengungsian, beberapa ibu menidurkan anak-anak mereka dengan nyanyian lembut. Lagu-lagu lama yang dulu dinyanyikan nenek mereka, kini menjadi pengantar tidur di tengah deru perang. Anak-anak itu perlahan terlelap, meski mimpi mereka masih dihantui oleh ledakan dan sirene. Langit Gaza tetap bergemuruh malam itu. Doa-doa yang terucap seakan tertahan di udara, belum menemukan jawaban. Namun di balik tangisan, di balik luka, ada cahaya kecil yang tidak pernah padam. Cahaya itu bukan berasal dari bintang, bukan pula dari api ledakan, tetapi dari hati mereka yang terus percaya pada Allah, meski dunia membiarkan mereka menangis sendirian. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.